secara EYD, ejaan yang disempurnakan. Nomor MPN saya 2024 110 109. Oke, saya akan membahasnya sekarang. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan disingkat ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015 menggantikan ejaan baru, serta kembali berlaku sejak tahun 2022 menggantikan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Sewadi pada tahun 1972 dan ejaan bahasa Indonesia EBI pada tahun 2022. EYD pertama kali diberlakukan dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus 1972. Pemberlakuan pemakaian EYD diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan ini sempat digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia EBI sejak tahun 2015 hingga bulan Agustus 2022. Ketika istilah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan kembali digunakan jika menghitung EBI sebagai edisi keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan saat ini telah memiliki 5 edisi. Sejarah tahun 1966. Pada tahun 1966, panitia untuk menyusun ejaan baru bagi bahasa Indonesia dibentuk. Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 62 tahun 67 pada tanggal 19 September 1967. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK, sekarang Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, mengeluarkan ejaan baru, ejaan LBK, yang merupakan hasil kerja panitia bentukan LBK tersebut. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang sedang dirintis oleh panitia, ejaan Malindo. Pada 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru pada tanggal 16 Agustus 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 melakukan sistem ejaan Latin sebagai bahasa Indonesia pada bahasa Melayu. Rumi dalam istilah bahasa Melayu Malaysia. Di Malaysia, ejaan baru bersama ini dinamai ejaan Rumi bersama (ERB). Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke tanggal 13 Agustus 1922, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan tersebut dikenal dengan nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau bisa disebut EYD. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan daripada ejaan Sewadi atau ejaan Republik yang dipakai sejak bulan Maret 1937. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 1972, panitia mengembangkan bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbitan buku, pedoman umum ejaan penerbitan buku, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 nomor 0192 Undang 1975 melakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Buku pedoman tersebut menjadi pedoman EYD edisi pertama.
Pada tahun 1187, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A 1987 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Keputusan Menteri ini menjadi aturan EYD edisi kedua yang menyempurnakan EYD edisi pertama 1975. Pada tahun 2009 Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang menjadi aturan EYD edisi ketiga. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka EYD edisi kedua 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015 yang menyempurnakan EYD edisi ketiga 2009 serta mengubah istilah EYD menjadi ejaan bahasa Indonesia EB. Pada tahun 2022, keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0424 1 BS 00.01 2022 dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Keputusan Menteri tersebut pada intinya mengembalikan istilah EB pada ETD atau yang lebih tepatnya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima, sehingga menganggap bahwa EB merupakan EYD edisi keempat. Dalam keputusan tersebut pula beberapa pedoman dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI didiskusi.